Perlahan namun pasti akhirnya koalisi perubahan menunjukkan bentuknya dan ini berarti Anies Baswedan akan resmi sebagai capres. Bagaimana dengan barisan yang tidak menyukainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Koalisi perubahan semakin menunjukkan bentuknya, itu yang ditulis oleh detik.com dalam videonya 20 detik. Dan itu ditandai dengan pernyataan secara resmi dari PKS bahwa dirinya atau partai ini mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Dengan demikian, maka koalisi perubahan akan semakin nyata, terbentuk, dan solid. Nah, gabungan suara ketiganya itu telah melampaui presidensial threshold. Artinya sudah sah untuk mengajukan calon presiden. Kita lihat bahwa Partai Nasdem ada 10,26% di DPR, kemudian Demokrat 9,39% dan PKS 8,7% suara di DPR. Sementara presidensial threshold 20% dan itu berarti telah terlampaui. Nah, kepastian terbentuknya koalisi perubahan yang bakal jadi kendaraan politik Anies Baswedan di Pilpres 2024 tercapai setelah PKS menyatakan dukungan. Dengan ini Anies sudah mengamankan tiket capres dengan total suara 28,35% kursi DPR seperti lansir detik.com. Nah, sahabat kalian, Anies Baswedan sebagai seorang capres ini tidak mudah. Pendakiannya cukup panjang. Walaupun dia punya modal rekam jejak yang positif, kecerdasan, dan juga berbagai pengakuan nasional maupun internasional. Ini memberikan satu pelajaran bahwa hal yang baik, bahkan orang yang baik sekalipun, itu butuh untuk diperjuangkan. Tidak bisa secara alamiah kemudian tampil sebagai pemenang. Dalam pengertian bahwa kalau kita semua menghendaki kebaikan, maka orang-orang yang baik ini harus bersatu untuk melakukan upaya-upaya bagaimana secara konstitusional demokrasi di Indonesia itu ke depan diwarnai, dibimbing, dan dipimpin oleh orang-orang yang baik. Kalau kita tidak peduli, maka ketidakpedulian juga akan menerima kita atau menyapa kehidupan kita. Kenapa misalnya harga sembako kadang-kadang bisa naik? Satu, mereka yang duduk di atas tidak peduli dengan kita. Oleh karena itu dalam konteks politik kita bukan soal suka atau tidak suka, tetapi secara rasional, sekali lagi secara rasional kita harus tahu mana orang yang secara potensial terbuka memberikan perhatian dan pembelaan kepada rakyat dengan mana yang tidak. Dan itu cara melihatnya cukup sederhana, perhatikan data, kebijakan, dan rekam jejak. Nah, dengan demikian kita melihat politik itu dengan cara yang asik gitu ya. Jadi tidak emosional. Oh, kalau milih ini, oh jangan itu, ini. Tapi kita memang punya sebuah standar minimal secara intelektual, secara rasional untuk menentukan siapa sih orang baik yang harus saya dukung. Ya namanya orang hidup, mana ada yang tidak suka dengan ketidakbaikan. Bahkan para penipu pun itu menuntut kejujuran sesama penipu itu. Kalau tidak ya dianggap pengkhianat dan seterusnya. Apalagi dalam konteks mengurus bangsa dan negara Indonesia, nah kita butuh orang yang memiliki komitmen akan kebaikan-kebaikan itu, yang dia mencintai rakyat, sehingga Indonesia ini sebagai negara itu punya martabat. Nah, baik, kembali ke persoalan koalisi perubahan. Kenapa dia terbentuk? Nah, ini ternyata disampaikan juga oleh PKS mengapa partai ya yang dinahkodai oleh Ahmad Syaihu ini mendukung Anies jadi capres 2024. Nah, ini kita bisa lihat ya. Pertama, Anies dianggap sebagai sosok simbol perubahan. Nah, karena kita ingin melihat Indonesia lebih baik ke depan, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman kepada wartawan dalam jumpa pers di Jakarta. Apakah benar Anies ini sosok perubahan? Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, maka memang perubahan itu harapannya memang secara rasional lebih layak kita titipkan kepada Anies Baswedan.
Ini rasionalnya. Tapi kepada yang sebelumnya, maka kita tidak bisa istilahnya mengharapkan perubahan karena mereka memang sudah punya agenda tetap. Ya, agenda tetap, program tetap yang pada akhirnya kalau misalnya mereka menang, maka yang terjadi adalah ya melanjutkan yang sudah tetap-tetap itu. Nah, itu logikanya ya. Kita usahakan untuk betul-betul jernih melihat ini semua sehingga tanpa ada yang namanya emosi. Kemudian Sohibul melanjutkan, di satu sisi sangat agamis, di satu sisi sosok yang nasionalis, kata Sohibul. Memang Anies Baswedan ini mau diserang soal Yaman misalnya, dia lulusan Amerika. Ya, kemampuan berdialektika, berpikir, berbicara, menulisnya itu luar biasa. Bisa diandalkan dan bisa diadu dengan lulusan universitas barat manapun, khususnya di Indonesia. Itu Anies Baswedan bisa. Nah, jadi sebenarnya kata Yaman ketika disandingkan dengan Anies Baswedan itu tidak relevan lagi. Bahwa asal-usul Anies Baswedan mungkin dari sana, oke, fakta. Tapi juga jangan lupa bahwa kakeknya Anies Baswedan juga pahlawan nasional yang kontribusinya untuk kemerdekaan juga tidak bisa kita pungkiri. Itu juga sebuah fakta. Nah itu. Jadi kalau kita melihat sebuah narasi, harusnya memang betul-betul kita timbang berdasarkan fakta dan sejarah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, elektabilitas capres yang didukung PKS harus berpotensi menang. Iya dong, masa di dalam politik mau kalah gitu ya. Dan tentu saja kalah dan menang di sini secara terhormat, bukan kemudian ini sebenarnya tidak potensial menang, sudah kita ketahui, tapi bagaimanapun dia harus menang misalnya. Nah, itu tidak boleh, itu namanya politik Machiavelli. Ya, segala cara halal, yang penting tercapai kemenangan. Indonesia nggak bisa begitu karena kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang 45 dan tentu saja sebagai negara timur kita punya komitmen pada norma-norma moral dan tentu saja kebaikan maslahat. Nah, sahabat kalian, Sohibul Iman menegaskan kembali, ketika kami sepakat dengan 4 hal ini, itulah yang menjadi dasar pertimbangan pilihan kita kepada calon ini, kata Sohibul. Nah, ini memberikan sebuah bukti sekaligus penguncian bahwa mereka yang menggoreng ya istilah Surya Paloh ketemu Jokowi, bahwa itu sebagai isyarat Jokowi Surya Paloh akan meninggalkan Anies Baswedan, dengan demikian terbantahkan. Dan kita ke depan semakin bisa melihat mana analisis yang kemudian secara langsung memberikan sebuah penguatan wawasan kita, mana analisis yang kemudian didesain hanya untuk ya katakanlah membuat situasi ramai. Dan tentu saja itu sah-sah saja orang untuk memberikan pandangan, analisa dan seterusnya. Karena kalau kita berbicara soal politik itu memang dinamis, tidak bisa kita pastikan. Tetapi konteks bahwa kemudian Surya Paloh akan meninggalkan Anies Baswedan itu sama dengan menjerumuskan Nasdem untuk kemudian ya katakanlah menjadi catatan hitam ya masyarakat dan sejarah perpolitikan Indonesia. Tentu saja seorang Surya Paloh akan sangat berhitung dengan masalah seperti itu. Tidak mungkin dia akan korbankan partai yang dia bangun dengan sedemikian rupa, termasuk ya perenungan dan pemikirannya mengangkat Anies Baswedan sebagai capres, kalau pada akhirnya dia akan mengingkarinya sendiri. Dengan demikian, semoga kita semakin melek soal politik dan kita hadapi ya isu-isu politik dengan rasional, tenang, ya jernih, objektif dan tidak perlu emosional. Dengan cara seperti itu, insya Allah politisi, partai politik juga akan berpikir bahwa sudah saatnya mereka berbenah, sudah saatnya mereka berubah, dan sudah saatnya kembali komitmen pada Undang-Undang 45, Pancasila, dan norma-norma kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai moralitas, nilai kejujuran, dan tentu saja nilai kebersamaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.